Oke, teman-teman selamat siang. Selamat datang di kelas Teknik Audit Berbantuan Komputer untuk minggu ke-9. Minggu ke-8-nya itu UTS, jadi sekarang minggu ke-9. Gimana untuk hari ini? Teman-teman sehat semua kan ya? Ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Kita udah nggak ketemu berapa lama ya? Kayak hampir 4 minggu ya. Ini dulu nih Iya, pertanyaan sebelumnya. UTS kemarin gimana? susah banget Pak, Banyak, Pak, nggak soalnya. selesai. Kebanyakan soal, Pak. Kebanyakan soal. Kayaknya saya dari hasil ujiannya juga kayak banyak yang nggak selesai nih. Jujur saya sendiri juga butuh waktu lama buat ngerjain itu. Jadi ya kalau saya rasa sih 2,5 jam kayaknya masih bakal kurang banget itu untuk ngerjain soal UTS kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ya ini bakal jadi masukan juga sih buat nanti UASnya seperti apa. Oke, lagi ya. Kita mulai aja ya untuk minggu ini. Kita akan belajar hal yang menarik nih. Namanya SQL. Saya share dulu ya. Bukan dia, mana dia? Oke, ini dia. Jadi kita akan belajar untuk query, untuk audit, terutama kita lebih banyak belajar pakai SQL. Jadi untuk SQL ini kita akan belajar 2 minggu, minggu ini dan minggu depan. Cuma nggak kita belajar full ya, ini juga bukan jurusan komputer, jadi kita cuma perkenalan aja sama mungkin sedikit sintaks-sintaks yang akan sering dipakai untuk audit nanti. Untuk awalnya kita ini deh, refreshing UTS sedikit nih. Pembahasan UTS. Jadi saya sudah siapkan beberapa survei karena ini akan kita pakai juga untuk masukkan UAS ke depannya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan seperti biasa. Sudah aktif kayaknya ya. Oke, seperti biasa masuk ke paulf.com/widyapranayum481. Di sana ada beberapa pertanyaan. Silakan tulis sesuai dengan yang kalian rasakan pada saat UTS. Terus di 2 pertanyaan terakhir juga ada free text yang silahkan kalian isi. Jangan khawatir, pertanyaan dan jawabannya ini anonim, jadi saya sendiri nggak tahu siapa yang nulis apa. Jadi silahkan tulis apa aja yang ada di pikiran kalian. Terutama masukannya ya untuk UAS. Oke, silahkan diisi dulu teman-teman. Ya udah banyak yang isi. Yang pertama nih. Oke. Ini masih lebih baik dibandingkan kelas pagi tadi sih. Kelas pagi tadi itu semuanya bilang soalnya banyak banget. Ini masih mending ada yang bilang banyak aja. Kualitasnya kurang baik, agak kurang baik. Baik, oke. Ya ini kayaknya sebagian besar gara-gara ini ya, soalnya banyak banget. Jadi teman-teman ngerasa kok kayaknya agak gimana gitu soalnya ya. Total soal yang pas, 4 soal, 5 soal masing-masing 5 anak. Ini beneran. Ini siapa nih yang bertanggung jawab? 5 soal masing-masing 5 anak. Oke. 3, 5 soal, 4. Setengah soal untuk tiap pertemuan. Berarti kita ada 7 pertemuan, berarti 3,5-an ya.
Oke, 4 soal. Seperti kemarin udah pas, tapi anak soalnya terlalu banyak. Ya sih, anaknya yang banyak, jadi kayak kalian tuh kebanyakan bakal habis di validasi sama bikin grafik gitu. Itu soalnya lumayan banyak sih. Validasi sendiri itu bisa ngabisin waktu kira-kira setengah jam tuh kayaknya. Yang kemarin saya coba. Jadi ya oke, sekitar mungkin nanti pas UAS disesuaikan juga ya. Oke. Nah, ini tingkat kesusahannya. Banyak yang bilang simulasi sejajar 1 bagian 1. Ini soal nomor 3 sebentar ya. Kita akan bahas sedikit aja karena sebenarnya sih semua soal UTS itu sudah kita pelajari. Cuma ya karena waktunya aja sih yang kurang banyak, jadinya banyak yang nggak selesai. Hmm, bentar. Aduh, hang dia. Soalnya banyak, iya banyak. Susah, iya beberapa ada yang susah sih terkait validasinya. Soalnya sebel, pusing. Oke, sorry ya, ini Google Chrome saya error. Oh, ada yang jawab kurang banyak di sini malah. Oke. Oke, kita akan kayaknya lebih fokus ke ini ya. Simulasi sejajar 1 bagian 1 itu saya buka soalnya dulu ya. Sebenarnya tuh bikin grafik aja sih. Cuma ya butuh waktu sih memang. Sebentar. Ini ya. Sebentar, saya cek hasil kerjaan saya. Oke, udah bisa kelihatan kan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Udah saya share. Oke, kalau kemarin saya ngerjainnya itu saya jadiin table semua. Jadi ada beberapa ini yang mesti disiapkan dulu persiapannya. Jadi untuk kode referensi itu semuanya saya jadikan table dulu karena nanti pada saat VLOOKUP itu kita nggak habis banyak waktu gitu, mesti F4 ngasih dolar gitu. Jadi untuk yang ini saya jadikan dia tabel employee, kemudian ini jadi tabel customer, kemudian ini jadi tabel kategori, dinamain semua.
cara penamaannya itu kan sebelumnya udah saya jelaskan di Ctrl A, baru Ctrl T. Nah, setelah Ctrl T itu nanti akan diminta range-nya tuh di mana aja. Range tabelnya. Setelah oke, baru masukin namanya. Setelah namakan kategori, nah itu udah kita simpan ya. Sama yang production color juga, sama product master. Kenapa yang tabel referensi ini penting biar dijadiin tabel dulu, karena pertama tabel referensi itu nggak akan mungkin berubah. Kita akan nggak mungkin lakukan edit di sini. Yang paling banyak berubah tuh di sini. Jadi pertama di ini dulu, dijadiin tabel dulu, baru nanti ada beberapa penyesuaian di sini. Seperti misalkan kita lihat dari soal-soalnya ya. Kita perlu kategori, terus unit terjual itu bisa lah ya. Ini saya kebetulan buatnya pakai relationship sih. Sebenarnya bisa pakai pivot table. Jadi setelah semuanya dijadiin tabel, referensinya itu tinggal dimasukin ke sini. Kayak misalkan ini. Untuk date kita kan perlu bulan yang formatnya kayak gini ya. Ini saya pakai kayak gini formatnya. Jadi sama dengan year dari sini, ditambah tanda strip, ditambah text month. Ini format untuk menjadikan dia dua angka gitu. Jadi kayak gini loh. Kayak 06 ini kan kalau kita cuma pakai month aja, hasilnya itu cuma 6. Nambahin 0 di depannya itu gimana? Kita tambahkan dia ini. Pakai teks, formula teks. Seperti ini. Nah, ini hasilnya akan berupa 06 dia. Terus ada beberapa lagi yang saya tambahkan. Seperti misalkan kayaknya nih deh, standard selling price. Ini kan ada juga diminta. Nah, ini saya pakai VLOOKUP. Karena kalau di relationship langsung, dia nggak bisa error. Jadi ada dua cara ya. Jadi yang bisa kalian pakai di sini pakai relationship atau pakai VLOOKUP. Cuma untuk amannya sebenarnya pakai VLOOKUP aja. Kalau pakai relationship kadang agak error dia. Di beberapa jawaban juga saya udah cek itu ada beberapa yang jawabannya ini jadi sama semua gitu. Terus quantity enggak, total HPP-nya juga mesti kita siapkan di sini pakai VLOOKUP juga. HPP-nya ini langsung saya kalikan dengan kuantitinya. Jadi apa ya? Harga pokoknya itu kan sudah ada sebenarnya di sini di product master. Production cost-nya di sini ya. Nah, ini production cost-nya kita kalikan dengan quantity-nya. Jadi total HPP-nya kita udah dapat. Ini copy ke bawah. Kemudian setelahnya sih oke. Yang penting itu aja. Terus setelah oke, ini dijadiin table juga. Transaksi oke. Sudah oke, baru kita pakai relationship itu buat di sini. Buat pivot table-nya. Untuk yang jawaban pertama, yang dipakai itu kategori yang nama dengan quantity kalau nggak salah sini. Ya, quantity unit. Untuk ininya biasa aja, tinggal disesuaikan. Jadi nggak mirip-mirip banget juga nggak apa-apa sih. Yang penting udah dapat gitu ininya. Kalau yang B, ini dari sebelah kirinya sama kategori. Nah, sum of total sales-nya ini kita masukkan ke values. Kemudian di atasnya country. Oke, terus yang selanjutnya yang total sales. Nah, ini yang tadi kan sebelumnya udah diminta ya di sini. Di soalnya itu ini soal yang C. Ya, dia minta bentuknya gini. Makanya kita sesuaikan dulu berdasarkan sales transaction-nya ini. Disesuaikan di sini. Karena kalau dia langsung ini aja agak ribet juga sih. Mending disiapkan dari awal di sini. Itu yang C. Ini biasa masuk bulan. Sum total sales sama total HPP-nya juga masuk
ke sini. Oke, kolomnya udah sih, cuma ini sama dua ini aja, total sales sama total HPP langsung di values. Untuk yang D ini di filternya kan tahun 2020 ya. Jadi di sini saya pakai filter di sini. Jadi date-nya saya masukin di sininya saya sesuaikan. Nah ini. Sesuaikan untuk yang tahun 2020 aja, yang ini. Jadi caranya kan kalau ngeklik satu-satu lumayan klik gitu kan lumayan lama. Langsung aja ketik di sini 2020. Nah itu. Baru oke, dia langsung ngefilter untuk semua yang 2020 di sini. Itu yang dimasukkan sama country-nya masuk di rows. Kemudian langsung total sales sama total HPP-nya masuk di values. Kalau yang E, ini sama di filter juga dia. Filter yang 2020 aja. Terus country-nya masuk di rows. Sisanya total sales, total HPP masuk di values. Yang F, yang E sama F ini saya copy dulu dia untuk tabelnya. Karena kalau langsung dari sini ininya bakal ikut dia. Apanya maksud ininya? Jadi yang kita butuhkan di sini kan profitnya ya, total sales dikurangi total HPP yang hasilnya ini. Sedangkan kalau dibuat chart dari awal sampai akhir, yang tengahnya ini akan ikut, jadi saya copy dulu ke sebelahnya. Kemudian ini juga sama, profit and loss-nya dipindah dulu, di copy manual. Kalau yang ini dari record number sama total sales, total HPP tinggal dikurangkan aja. Jadinya ini. Tinggal dimasukin ke grafik. Kalau yang G ini sama juga sih pakai pivot table. Nah ininya produk numbernya di sebelah kiri, product name sorry. Kemudian values-nya ini diganti jadi average. Di sini kan ada field setting ya, ada pilihnya sum, count, atau average. Kita pilih yang average, yang rata-rata. Baru kita jadikan dia grafik. Yang H, sama juga, jadi kan yang kita perlukan itu kalau nggak salah, jadi ini nilai pelanggarannya ya. Jadi sama, kita cari nilai pelanggarannya ini buat pivot table dulu. Dari sesuai dengan ketentuan di soalnya. Record number, kemudian actual selling price, some quantity unit, sama standard selling price-nya. Nah ini kita cek berapa dia. Kalau misalkan dia true, ini saya pakai if di sini. Kalau dia true, D2 dikali B2, ini dikali ini. Berarti, D2 kali B2 kurang C2 kali B2 gitu. Jadi total kesalahannya berapa. Itu yang kita kemudian jadikan chart. Kira-kira seperti itu sih. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau gini deh, ada yang mau share mungkin gimana ininya, kesan pesan mungkin 1-2 orang aja terkait UTS kemarin. Kalau untuk yang surveinya saya udah dapat, jadi terima kasih teman-teman yang isi surveinya. Kira-kira ada yang mau sharing sedikit mungkin? 1-2 patah kata dari 1-2 teman-teman sekalian. Teman-teman, saya pengen dengar langsung nih gimana kesan pesannya. Izin menyampaikan, Pak. Ya, gimana Mas Arya? Saya mungkin mewakili teman-teman juga sih, Pak. Iya. Kemarin setelah UTS itu kan pasti kan biasanya itu langsung ribut di grup gitu, Pak. Tapi kalau kemarin itu pas TABK itu nggak salah itu sempat diam dulu gitu kan.
Nah itu saya bingung Pak, apakah semuanya bisa atau gimana? Taunya emang kesulitan semua Pak, karena yang pertama itu soalnya terlalu banyak. Terus kalau materi sih sebenarnya memang persis banget sama yang kita pelajari di pekan perkuliahan itu. Cuma ya tadi karena soalnya itu anaknya bisa sampai 5 sampai 7 gitu ya Pak, nggak Sampai salah. 13 ada. Nah ya 13 juga. Terus ada bikin grafik yang kayaknya sebelumnya belum sempat dipelajari kayaknya sih Pak. Kayak grafik yang tadi itu Pak. Yang aneh itulah. Terus ya paling itu aja sih Pak. Kendalanya di banyak soal itu sih Pak. Kalau bisa sih mungkin teman-teman ya pasti bisa sih. Cuma waktunya aja yang kurang paham sih Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas Satria. Satu lagi mungkin teman-teman. Karena yang kalian sampaikan di sini pasti saya sampaikan juga nanti ke doskonya sebagai masukan untuk UAS nanti. Karena mungkin juga sih soalnya sebanyak itu. Ada satu lagi mungkin yang mau share. Bicara soal grafik tadi, iya saya setuju. Masalah grafiknya itu, jadi di sini tuh untuk grafik dan visualisasi itu sebenarnya belum masuk sih. Untuk visualisasi sendiri kita akan masuk di sekarang minggu 9, 10, 11, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi tuh kita akan belajar terkait dengan statistik deskriptif. Jadi di situ kita akan lebih banyak belajar tentang grafik-grafikan. Jadi ada distribusinya apakah sudah sesuai atau enggak, adakah outlier di situ. Nah, itu bisa kita cek menggunakan grafik di situ. Nah, iya sih kalau yang UTS kemarin itu yang masalah grafik itu kita nggak belajar lebih jauh karena memang masih belum waktunya sebenarnya. Seperti itu. Cuma saya salut sama kalian tetap ngerjain ya. Semampunya, walaupun dengan waktunya terbatas, ya saya akui saya juga ngerjainnya kira-kira 3 jaman itu buat ngerjain sendiri. Jadi emang nggak mungkin untuk selesai sih. Ada lagi mungkin satu orang yang mau sharing? Ya Pak, saya Pak. Mungkin. Iya, silakan Mas. Ya sama yang disampaikan Satria sih Pak, memang soalnya kan susah dan banyak. Dan ketika lihat soal itu juga jadi langsung down gitu Pak, kalau nggak bisa ngerjain gitu Pak. Jadi langsung down, dan selain itu juga sebenarnya saya pribadi ingin membantu Bapak dalam mengoreksi Pak, jadi lebih mudah, jadi tidak lama gitu. Kalau masalah koreksi nggak apa-apa. terus gimana Iya Mas? Pak, jadi banyak kosongnya gitu kalau saya pribadi. Jadi ya kayak gitu Pak. Oke. Seperti itu Pak. Ya nggak Terima masalah. kasih. Terima kasih Mas Kevin. Oke, yang masalah kosong banyak itu nggak apa-apa. Jadi kita jadi para dosen juga udah ngerti gitu loh dengan kondisi mahasiswa. Apalagi ini di chat ada yang bilang laptopnya not responding. Ya sih, apalagi ada yang beberapa tuh jadinya nggak kelihatan gitu. Isinya apa aja. Kayak misalkan grafik-grafiknya tuh harus kayak gimana. Kayak ada yang ngeblur gitu. Ada beberapa kasus seperti itu. Apalagi kalau laptopnya not responding ya, biasanya kalau memorinya agak kurang laptopnya tuh pasti langsung nge-hang dia. Ya ini pasti akan jadi satu pertimbangan sih. Nilainya juga nggak bakalan tak masukin persis seperti kayak gitu. Pasti ada pertimbangan lainnya yang ya paling nggak akan meningkatkan sedikit lah untuk nilainya. Oke, terima kasih teman-teman sharingnya. Ini pasti akan saya sampaikan ke dosen-dosen yang lain, terutama ke dosen koordinatornya. Oke, kita langsung masuk aja ya untuk materi. Jadi seperti udah dibicarakan di depan, kita hari ini akan belajar terkait dengan yang namanya SQL. Ada yang tahu nggak SQL itu apa? Atau ada yang pernah melihat, mendengar? Biasanya SQL dipakai buat apa gitu? Buat menghubungkan data berupa tabel gitu nggak sih Pak? Pakai relationship gitu Pak? Iya, benar. Jadi SQL itu lebih banyak ada di back end dari suatu program. Jadi misalkan nih apa ya, aplikasi human resource di Kementerian Keuangan itu back end-nya dia pakai SQL.
Jadi kalau front end-nya itu kan tampilan-tampilan profil pegawai seperti itu. Cuma di back end-nya itu ada beberapa banyak table yang di dalamnya itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Bisa jadi ada tabel riwayat pekerjaan, bisa jadi ada tabel riwayat pangkat atau riwayat keluarga seperti itu. Jadi SQL itu dia menghubungkan antara banyak tabel itu. Sebenarnya yang kita pelajari di Excel selama ini itu juga sedikit banyak mempelajari tentang relationship antara tabel yang satu dengan yang lain. Bahkan yang apa namanya ini? Yang ini di soal kemarin itu semuanya lebih mudah kalau kita udah punya namanya relationship. Jadi hubungan antara satu tabel dengan yang tabel yang lainnya. Oke. Kemudian terkait dengan SQL ini kita akan lebih banyak belajar terkait komen-komennya. Jadi saya harap sih teman-teman di sini akan banyak latihan karena dari RPS sendiri SQL ini udah 2 pertemuan ya, habisin 2 pertemuan. Jadi dan itu kemungkinan besar pasti akan muncul di UAS. Jadi kalau misalkan teman-teman bermasalah mending dari sekarang deh itu ininya pelajarinya. Atau misalkan untuk aplikasinya sendiri udah pada bisa diinstal semua kan ya? Entah pakai Portable MySQL atau pakai Laragon. Ada yang bermasalah mungkin? Aman ya kayaknya? Aman, Pak. Ya, insya Allah aman, Pak. Oke, mudah-mudahan aman ya sampai ujian nanti. Jadi awalnya kenapa sih kita harus pakai SQL? Kenapa nggak pakai Excel aja? Jadi awalnya itu ceritanya gini. Kalian ada yang suka main Twitter nggak? Atau Instagram Story? Apalah. Banyak sih masih, Pak. Ngepost gitu di Facebook gitu. Pasti banyak kan ya? Nah itu. Bayangkan nih penduduk Indonesia itu ada 250-an juta kalau nggak salah, saya juga nggak hafal. Anggap aja segitu ya. Anggap aja mereka nge-tweet atau nge-post setiap seminggu sekali deh. Habis itu berarti setahun kan sudah ada 50-an post per orang. Terus dikalikan dengan 250 itu udah 250 juta itu udah lebih dari 1 M lah kira-kira ya. Nah itu kan kalau di Excel sendiri dia nggak akan bisa ngehandle itu. Memang sih Excel itu dia bisa dibilang powerful ya karena bisa ngehandle lumayan banyak data. Cuma ada keterbatasan di Excel itu sendiri. Kayak misalkan nih, coba ke paling bawah Excel. Di situ ada berapa rows? Ada 1.048.576. Itu maksimal data yang bisa dihandle oleh Excel. Bahkan kalau sampai 10.000 sampai ratusan ribu data tuh ya Excel itu udah lemot banget masih. Komputer yang memorinya nggak banyak itu pasti udah ngehang duluan. Makanya kita butuh pengolahan data lainnya dengan cara kita nggak usah ngolah di Excel tapi langsung olah di database-nya itu sendiri. Jadi kita langsung connect ke database-nya, kita langsung analisis di situ, kita cari bahan-bahan yang kita perlukan untuk dalam pelaksanaan auditnya. Karena untuk kedepannya sendiri data itu akan berkembang terus. Dalam 1 detik ini aja udah banyak banget tercipta data baru yang volumenya tuh sangat-sangat besar. Kemudian kecepatan data yang barunya tuh sangat-sangat tinggi. Variasi datanya juga banyak. Nggak cuma data berupa teks, berupa gambar, image, berupa video, berupa apa lagi ya? Banyak lah, maksudnya sekarang udah banyak banget ada tipe data. Nah itu gimana caranya kita ngambil value dari data itu sendiri dengan menggunakan analisis langsung di database-nya. Jadi kedepannya kita udah nggak lagi analisis menggunakan Excel. Di Kementerian Keuangan sendiri kita udah mulai untuk analisis big data. Nggak cuma menggunakan sampel, tapi kita gunakan seluruh datanya untuk analisis. Tapi tentu dari seluruh data itu kita nggak akan ambil semuanya.
mungkin hanya sebagian kecil aja yang kita ambil. Dan baru kita lanjutkan ke analisisnya. Nah, solusinya ya ambil data langsung dari sumbernya, kemudian kita gunakan bahasa pemrograman query yang di dalamnya tuh ada data definition language, seperti misalkan create, alter, atau misalkan data manipulation language, DML, seperti misalkan ada select, ada apa lagi ya? Saya lebih banyak pakai select sih, apalagi untuk auditor tuh yang akan kita pakai tuh lebih banyak selectnya. Nah, kenapa kita dinamakan SQL? Jadi kepanjangan SQL itu Structured Query Language. Jadi untuk penggunaan SQL sendiri kita harus berurutan dari awal sampai akhir. Dari misalkan dari select, from, where, order by, group by itu harus berurutan ya. Udah ada urutannya yang harus kita ikuti. Jadi nggak bisa from table apa dulu baru kita select apanya. Kita harus mulai dari select dulu, baru ada from table-nya table apa. Teman-teman tahu nggak sih apa bedanya SQL dengan MySQL atau Microsoft SQL Server? Kira-kira bedanya apa antara masing-masing ini? Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Untuk bahasa pemrograman sendiri itu sama. Jadi kalau di kantor saya pakai Microsoft SQL Server, itu saya biasa akses data, beberapa data seperti misalkan data HR, data human resource. Nah itu bahasa pemrogramannya itu sama dengan SQL biasa. Bedanya tuh mungkin dari ini ya, sisi supportnya. Kalau yang SQL Server yang Microsoft punya itu dia kan berbayar, dan dari kantor kan udah pasti bayarin. Kemudian dari teknisinya itu pasti akan kalau misalnya ada permasalahan tuh bisa langsung ditanyakan gitu. Kalau yang bebas kayak MySQL nih berarti kita harus tanya misalkan ke forum atau ke Google gitu. Nggak ada teknisi yang dedicated untuk ngebantu kita. Sebelumnya kita juga udah belajar terkait dengan single table dibandingkan dengan multiple table. Kalau single table itu ya seperti tabel Excel biasa, dia dengan satu tabel itu aja sudah bisa menjelaskan apa yang ditampilkan gitu. Seperti misalkan tabel UTS, nilai UTS kelas 645 itu kan udah kelihatan itu dari satu tabel itu udah itu aja. Dia nggak ada koneksi ke tabel lainnya dan informasinya juga udah tersedia dengan jelas. Bedanya dengan multiple table yaitu dia terdiri dari banyak tabel. Jadi di sini kita lakukan yang namanya normalisasi data. Normalisasi data ini sebenarnya udah kalian dapatkan ya dulu di semester 4 pernah dapat SIA ya? Kenapa? Sistem informasi akuntansi. Nah, itu kan ada normalisasi data. Jadi data yang banyak itu kita normalisasi sehingga dia jadi bentuk yang sangat sederhana. Karena kan kalau misalkan datanya bentuknya kayak gini, sebentar, kayak gini, ini kan sebenarnya nggak normal datanya. Jadi seperti misalkan ada nama-nama employee misalkan di sini, atau dari soal 41 itu kan sebenarnya datanya dia nggak normal gitu. Jadi ada satu invoice, dia punya 3 row di situ. Padahal kan sebenarnya kita bisa normalisasi dia menjadi satu row, dan kemudian sisanya kita gabung, jadikan tabel lain yang terhubung dengan tabel invoice tersebut. Makanya untuk multiple table ini kita harus koneksikan dia dengan tabel yang lain agar informasinya dapat dimengerti. Jadi kalau nggak gitu ya dia berdiri sendiri akhirnya tabelnya. Kita nggak bisa dapat informasi yang jelas dari situ. Kayak misalkan yang ini kan dia cuma menjelaskan terkait customer ID ini aja. Tapi kita nggak tahu ini tuh siapa. Untuk bisa mengerti ini tuh siapa, kita harus hubungkan dia dengan customer master. Nah, setelah kita hubungkan baru ketahuan, oh orang ini ternyata namanya ini Hester Grace. Dia female kayak gitu. Dan untuk penggabungannya, terutama yang di SQL ini, kita menggunakan yang namanya query untuk menggabungkan table. Contohnya ya, seperti di
Excel yang sudah saya share itu ada tabel, sebentar, tabel data dan tabel yang ini. Misalkan kita punya suatu ini ya, ini kita belajar gimana caranya, gimana suatu data direkam ke dalam database. Jadi kita punya delivery order seperti ini. Masing-masing item di dalam delivery order ini akan masuk ke tabel yang berbeda-beda. Seperti misalkan nomor delivery order ini akan masuk ke tabel delivery order. Customer-nya ini berasal dari tabel customer. Kode produknya juga berdasarkan referensi dari kode produk. Harganya gimana, kuantitasnya gimana. Terus customer-nya, detail customer-nya tuh dari tabel yang berbeda juga. Nah, ini masing-masing masuk ke dalam tabel yang berbeda. Seperti misalkan ini tabel delivery order-nya, kemudian ada lagi tabel invoice-nya, tabel berbeda, karena kan di satu invoice itu bisa jadi ada beberapa macam order ya. Misalkan ini untuk invoice segini, ada dia ngorder 3 barang kayak gitu. Dia masuk ke tabel-tabel yang berbeda. Nah, ini juga yang customer masuk ke customer master. Atau misalkan sebelumnya belum ada customer baru, kita bisa tambah tabel customer master ke sini. Untuk produk, kalau misalnya ada produk baru, bisa kita tambahkan produk master. Pada saat kita melakukan entry ke data, kita tinggal nge-refer ke tabel referensinya itu. Jadi secara otomatis di sini nggak akan ada data yang nggak ada di tabel referensi lah gitu. Jadi ini salah satu bentuk gimana kita memproteksi datanya agar yang bisa kita masukkan tuh benar-benar data yang ada di referensi aja. Selain itu kita juga di ininya udah ada contoh juga terkait dengan relationship, itu berupa file access MDB. Nah, ini sebenarnya mirip, cuma di sini kita lebih kelihatan dia masuk kemana. Untuk access kita sebenarnya nggak belajar detail, jadi nggak apa-apa nih buat nice to know aja. Untuk kode produk diambil dari sini tabelnya. Produk 11 itu apa? Kayak ini. Kemudian nama pelanggannya sendiri dia masuk ke customer master. Customer masternya apa aja, detail pelanggannya ada di sini semua. Kemudian apalagi ya? Delivery ordernya. Delivery ordernya sendiri masuk ke tabel yang berbeda. Ada yang namanya tabel delivery order master di sini. Kayak gitu. Jadi dari satu entry yang ada di depan sini, dia akan masuk masing-masing tuh ke tabel yang berbeda-beda. Bisa jadi ngereferensikan dari tabel yang sebelumnya udah kita buat, atau misalkan kalau belum ada data di sana, seperti misalkan ada delivery order baru, dia akan ngebuat satu row baru di situ, satu record yang berisi dengan delivery ordernya. Seperti itu. Jadi secara umum kayak ginilah cara kerja aplikasi. Kayak misalkan Twitter, kalian ngepost satu Twitter. Di Twitter itu kan ada beberapa isian ya, ada postingannya sendiri, itu akan masuk ke tabel yang berbeda. Kemudian misalkan ada kalian enable location, location-nya itu juga akan masuk ke tabel yang berbeda. Kemudian gambar atau GIF yang kalian masukkan di Twitter juga pasti akan masuk ke tabel yang berbeda. Jadi dari satu postingan itu aja tuh udah beda-beda tabelnya. Kayak gitu. Sama seperti ini yang dari satu delivery order masuknya ke banyak tabel. Itu ininya ya. Gimana database itu menyimpan dari input yang kita berikan. Nah, sebagai auditor, tugas kita tuh sebaliknya. Kita akan menggabungkan dari banyak tabel itu, kita gabungkan berapa
tabel itu untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Jadi untuk relationship sendiri itu ada beberapa jenis ya, bisa one to one, bisa one to many atau many to many. Kalau one to one itu kayak ini, misalkan tabel customer ini berhubungan dengan customer yang di sini. Jadi dia cuma menghubungkan satu record aja. Kalau one to many itu kayak misalkan invoice di dalamnya tuh pasti ada banyak barang ya. Jadi ada tabel invoice, ada tabel detail pembelian yang ada di invoice. Jadi misalkan kita tabel invoice-nya punya satu record yang namanya A1. Kemudian di record A1 itu kita punya banyak detail pembelian, misalkan pembelian barang A, B, dan C. Jadi barang A, B, C itu dia berhubungan dengan yang namanya satu record A1 itu. Jadi one to many. Kalau many to many itu dia lebih ke arah banyak record yang berhubungan, nggak cuma dari satu kolom aja, tapi juga dari banyak kolom. Kayak misalkan bulan dan produk kayak gitu. Berhubungan dengan tabel yang lainnya sama bulan dan produk juga. Nah, yang namanya relationship itu udah pasti ada yang namanya primary key. Jadi primary key ini bisa diistilahkan sebagai sebuah identitasnya lah dari recordnya itu. Jadi di situ kita bisa lihat dari primary key ini dia berhubungan dengan satu yang lainnya. Seperti misalkan di mana dia? Sebentar. Nah ini. Kita lihat kalau di sini ada beberapa primary key nih. Jadi misalkan kita punya delivery order master ya. Primary key-nya nih adalah nomor delivery order. Dia punya customer ID di sini. Customer ID ini merupakan foreign key dari primary key customer master. Jadi kalau kita lihat customer masternya aja, primary key-nya adalah kode pelanggan. Cuma kalau dia ada di tabel delivery order master, dia merupakan foreign key. Di sini ada beberapa primary key yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalkan kode produk di produk master ini merupakan foreign key di tabel sales detail. Seperti itu. Jadi dalam setiap tabel ada yang namanya primary key yang menjadi identitas suatu tabel itu, suatu recordnya itu, sehingga kalau misalkan kita hubungkan dia ke tabel yang lain itu bisa kelihatan hubungannya seperti apa. Kemudian kita akan belajar terkait query. Jadi query itu apa sih? Kalian terakhir ke kantin di stan itu kapan? Satu setengah tahun yang lalu kali, Pak. 1 tahun yang lalu gitu. Semester 3 berarti ya? Iya, Pak. Iya, jadi kan di kantinnya tuh ada banyak penjual ya. Dari ada yang jualan sate, ada yang jualan nasi padang, ada yang warteg, ada mie ayam juga. QR itu jadi pada saat kalian ingin memesan makanan, misalkan nih kalian lagi pengen sate ayam, ya udah kalian pergi ke penjual satenya, pesan sate ayamnya. Kemudian customization-nya apa? Sambalnya banyakin. Minumnya apa? Minumnya es teh. Tapi di penjual satenya itu nggak ada. Ya udah kalian ke penjual yang lain yang ada jual es tehnya atau ke penjual minuman sendiri. Nah ini anggap aja para penjual itu kayak tabelnya gitulah. Jadi di database itu kan ada banyak tabel ya. Nah jadi sama analoginya kayak di kantin itu ada banyak penjual. Jadi pesanan kalian itulah yang dinamakan dengan query. Kita mengkombinasikan banyak tabel sesuai dengan pemesanan yang kita inginkan. Misalnya tadi sate ayam tambah es teh dari 2 tabel yang berbeda. Dari tabel sate dan dari tabel minuman kayak gitu. Nah, query itu seperti itu. Jadi query itu perintah-perintah untuk mendapatkan data yang Anda butuhkan. Bahasa simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen mie ayam,
Ya udah ke penjual mie ayam, pesannya berapa, pakai bakso atau enggak, pangsit atau enggak, atau yang lengkap, kayak gitu. Perintah-perintahnya lah untuk mendapatkan data. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen mie ayam, ya nggak mungkin kalian ke dagang sate, kemudian pesan mie ayam kan. Pasti ke dagang mie ayamnya itu sendiri. Kayak gitu. Query-nya kira-kira kayak gitu sih. Pesanan kalian itu apa? Itu yang nanti akan kalian dapatkan, yang akan ditampilkan hasilnya. Jadi di SQL tuh ada berapa jenis query yang bisa kalian pakai. Cuma untuk auditor sendiri, kita kan lebih banyak fokus di sini. Karena auditor itu nggak akan nambahin data, nggak akan update data, nggak akan menghapus data. Kerjaan auditor itu adalah memeriksa. Jadi kita cuma lebih fokus ke sini. Kita juga nggak ngurusin terkait hak aksesnya seperti apa, atau kita juga bukan seorang admin yang membuat database-nya gimana, atau menghapus data, itu nggak kayak gitu. Kita akan lebih banyak fokus di sini. Di data manipulation language. Jadi kita akan, kalau misalkan ya, database itu kita anggap sebagai suatu rumah, kita nggak perlu obrak-abrik rumahnya. Kita cuma perlu pilih beberapa yang mewakili rumah tersebut dan milih barang-barangnya sesuai. Nah, itu kita pakai yang namanya statement select. Jadi, select statement ini untuk memilih kolom mana aja yang mau diambil dan memilih baris dan kolom mana aja yang ingin kita batasi kayak gitu. Biar nggak bingung, kita langsung praktek aja ya. Jadi, pertama silakan nyalakan dulu Portable MySQL atau SAM atau Laragon yang bisa kalian pakai. Nah, itu silakan ini dulu dipakai dulu. Nah, ini saya pakai Laragon aja. Kalau pakai MySQL bisa kayak yang tadi saya sampaikan di chat. Kalau misalkan di task manager-nya udah ada MySQL tuh berarti sudah jalan, nggak masalah. Kalau pengen di stop itu ada stop juga. Nih, Portable MySQL tuh ada stop untuk memberhentikannya. Cuma di sini saya coba pakai Laragon aja ya. Sebenarnya sama. Jadi kita nyalakan servernya dulu. Intinya gini, karena kita kan sebagai auditor itu kita nanti aksesnya akan ke server milik auditee. Cuma karena untuk praktek kali ini akses ke server untuk online itu kayaknya rada susah karena masalah koneksi juga. Jadi kita buat satu virtual server gitu di komputer kalian. Jadi MySQL-nya itu jadi server lokal gitu. Jadi kita nanti akan akses ke sana. Pura-puranya seperti itu. Ini saya nyalakan Laragon-nya. Kalau Portable MySQL itu tinggal di double klik aja, itu udah selesai. Kalau ini harus di start dulu. Oke, sudah jalan. Baru kita pakai HeyDSQL-nya. HeyDSQL ini berarti front end-nya. Anggap aja nih aplikasi yang kalian pakai pada saat pelaksanaan audit nanti untuk mengakses database-nya. Komen-komen di SQL itu kurang lebih sama sih. Nggak ada perbedaan, walaupun dia providernya itu dari Microsoft atau dari Apache, itu sama aja. Nah, untuk pertama, kita pakai new dulu ya. Bikin koneksi baru, ini langsung aja kita namakan misalkan koneksi MySQL ya. Oke, langsung open aja. Kalau berhasil, biasanya muncul kayak gini. Sudah berhasil, teman-teman? Tadi gimana, Pak? Tinggalan. Jadi awalnya kita nyalakan dulu servernya. Servernya tuh bisa kalian pakai Laragon, bisa pakai Portable MySQL. Itu bebas aja, itu cuma ngenyalain server di lokal aja. Yang ini. Setelah dinyalakan, kalau mau ngecek
Portable MySQL, kalian harus buka Task Manager di situ. Kalau pakai Portable MySQL, di sini akan ada yang namanya MySQL apa gitu, yang ada di grup tadi. Nah, itu berarti sudah jalan servernya. Kalau sudah berhasil, silahkan buka ID SQL-nya. Kemudian kita buka koneksi baru. Tinggal pilih new, langsung di OK aja, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak usah dinamain. Nanti kita akan langsung masuk ke sini. Nah, ini kita berarti udah berhasil ngakses lokal servernya. Alamatnya di sini. 127.001. Kalau udah sampai di sini, teman-teman gimana? Aman semua kan? Izin bertanya, Pak. Ya. Buat yang stop exe-nya itu di folder yang kemarin di share itu nggak ada, Pak, kayaknya, Pak. Itu kalau stop exe-nya nggak ada ya? Iya, Pak. Itu kalau misalnya kita end task pakai task manager aja, servernya itu bisa nggak, Pak ya? Maksudnya, bisa, nggak apa-apa. Aman nggak, Pak? Nggak apa-apa ya, Pak? Aman kayaknya. Oh, iya. Nggak masalah sih harusnya. Oh, iya, Pak. Oh iya, kayaknya tuh teridentifikasi sebagai virus deh di Google Drive. Jadi dia nggak bisa di-share kayaknya. Cuma apa-apa kalau misalkan bermasalah pakai Laragon aja bisa kok. Ya, baik, Pak. Makasih. Oke, udah sampai di sini semua ya. Ini anggap aja belum ada nih. Oke, sudah sampai sini. Nah, sekarang kita tinggal load datanya ya. Kita load datanya pakai file, load SQL file. Nah, ini nanti ada 2 SQL file, silakan dimasukkan. Kita masukkan yang pertama dulu ya, latihan 01. Yes aja. Oke, setelah dapat ini, tinggal kita run. Di execute pakai tombol play ini atau bisa pakai F9. Ini ada warning, di OK-in aja. Kemudian, sebentar. Oke, sudah di run. Di sini belum kelihatan ya. Kalau belum kelihatan, di refresh aja. Nah, kalau udah di refresh, itu ada satu folder baru, file latihan. Sama yang latihan 2 juga, sama di load juga latihan 02. Nih, code yes. Kemudian latihan 2-nya di run lagi. Execute. Warningnya nggak apa-apa. Masih belum kelihatan, kita refresh lagi koneksinya. Nah, ini udah masuk. Ada folder latihan sama folder latihan 1. Oke, sampai di sini dulu. Sudah berhasil, teman-teman? Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Jo. Ini tuh tadi kan saya coba ngeload buat latihan kedua, tapi kok nggak muncul ya? Udah di refresh juga. Sudah di play dulu, di execute dia. Udah. Yang latihan 2 SQL ini kan di load dulu. Saya ulang dulu. Di load, nanti akan ada latihan 2.SQL di sini yang bisa kalian run di play. Setelah di play, baru dia kalau misalkan belum kelihatan, di refresh dulu di sini. Ini ada warn-nya, run unsafe queries without a where clause. Ini di yes aja ya, Yes Pak? aja, nggak apa-apa. Sudah berhasil, Mbak? Bentar, Pak. Belum ini. Ini saya coba share screen dulu aja deh.
Boleh, Mbak. Masih Ya, bingung. cepat. Nah, ini kan di sini udah ada latihan satunya ya, Pak. Latihan satu ini kan isinya bagian akun sama bentar nih saya kirim aja. Iya, itu udah berhasil. Nah, ini berarti kan saya ulang lagi dari file load SQL. Itu udah ada sih, Mbak. Latihan 2.skl-nya tuh udah ada. Oh ya, ini ya. Ya, itu langsung di-run aja lagi. Ini yes. Ya. SQL error. Oke. Oke. Coba di-refresh lagi. Nggak mau muncul, Pak, di ininya. Di sininya. Nggak ada ya? Iya, masih latihan 1. Coba di-close terus diulang lagi, Mbak. No, nggak usah. Di-run. Oke. Coba servernya dimatiin dulu, Mbak. Itu kayaknya latihan 2-nya agak korup deh. Kalau yang lain ada yang masalah sama kayak gini juga nggak? Saya tadi sempat kayak gitu, Pak. Terus saya yang latihan 2 ini saya silang dulu, saya X, terus saya masukkan lagi yang di berkas, terus yang kedua bisa, Pak. Saya run lagi terus bisa. Oh iya, kalau gitu dimatiin aja dulu servernya yang ini. Jadi di close semua dulu, matiin servernya, terus nyalain lagi. Setelah nyalain, coba di open lagi. Kalau misalkan masih belum berhasil, ada kemungkinan tadi sempat ke edit dia latihan 2-nya, bisa di download lagi aja. Gitu ya, Pak. Ya, Iya. nah, ini saya stop share dulu. Iya, Saya coba boleh. dulu ya, Pak. Oke, kalau mau lanjut juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita akan lebih banyak ke latihan 1 aja nih sebenarnya. Latihan, bukan yang latihan 1. Jadi kita akan lebih banyak di sini aja. Kalau mau lanjut dulu nggak apa-apa, Mbak Jo. Iya, Pak. Lanjut dulu aja deh. Oke. Kalau udah, jadi di SQL itu ada beberapa statement yang bisa kita pakai dan fungsi yang bisa kita pakai untuk meload data. Contohnya yang simpel aja ya. Kita bisa munculkan menu query-nya itu dari sini, query, new query tab. Atau pakai Ctrl T juga bisa. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah-perintah yang kita butuhkan di sini. Kayak misalkan kita ingin tampilkan semua kolom dari tabel jurnal 2019. Kita pakai select bintang. Jadi tanda bintang itu gunanya untuk mengambil semuanya. Kalau kita pakai select bintang aja, itu akan mengambil semua kolom yang ada di tabel. From itu menunjukkan tabel mana yang ingin kita tuju. Kalau ini kita ingin tuju ke tabel jurnal 2019. Jangan lupa untuk SQL ditutup dengan tanda titik koma. Kalau sudah sampai sini, tinggal kita pakai F9 untuk menjalankan perintahnya. Nah ini, di bawahnya sudah kita dapatkan semua kolom dari tabel jurnal 2019. Misalkan ternyata kebanyakan nih, kita mau limit aja. Berarti bisa kita limit
Ini kan ada 4.700 row ya. Kita limit dia ke 500 aja misalkan. Nah ini. Atau misalkan kita nggak mau semua kolomnya. Mungkin misalkan kolomnya tuh banyak banget. Jadi kita cuma pengen kolom sebagian aja. Misalnya kita pengen kolom tanggal. Terus kita pengen kolom nomor bukti. Nomor bukti, terus misalkan kolom debit sama kredit. Udah tinggal pencet F9. Kayak gitu. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Nggak ada permasalahan kan? Aman semua ya? Tanya Pak. Ya? Aman Pak. Ini yang jurnal 2019 yang bawah ini menggunakan F9 ya Pak? Yang ini ya? Yang bawah itu Pak? Iya yang ini. Yang ini? Ya setelah di run. Jadi bisa pakai play ini atau pencet F9. Ini kan ada di sini. Execute SQL atau F9. Oh iya Pak. Buat menjalankan perintahnya pakai F9. Oh iya. Terima kasih Pak. Soalnya di saya F9-nya tuh buat ngunci laptop Pak. Jadi nggak bisa. Oh gitu. Ya kalau gitu pakai ini aja, klik aja ini. Nggak masalah sih. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Misalkan ini di play aja ya. Kita dapat nomor bukti, debit, dan kredit. Jadi kita udah ngelimit data yang kita inginkan. Cuma 3 itu aja. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kita akan belajar yang selanjutnya terkait where. Jadi where itu gunanya untuk melimit data yang dihasilkan. Misalkan kita punya nomor bukti, debit dan kredit. Jadi ada 3 kolom gitu yang kita inginkan ya. Tapi kita ingin limit dia untuk nomor bukti tertentu aja. Nah itu kita bisa pakai yang namanya where. Ini biar lebih jelasnya saya enter aja. Jadi kalau di SQL itu dia nggak kenal enter atau spasi. Jadi mau kalian enter atau mau dikasih spasi juga nggak masalah. Cuma masalahnya adalah nanti kalau kita nggak pakai enter, dia akan banyak banget nanti satu garis itu. Jadi biar lebih rapi dan lebih mudah dibaca, sebaiknya di enter aja. Mau dilanjutin juga nggak masalah sih. Nah, sekarang kita belajar pakai where. Where itu gunanya untuk melimit data yang kita hasilkan. Jadi di sini saya coba tambahkan where. Kita ingin nomor buktinya itu yang sama dengan nomor bukti sama dengan ini tanda petik 1 ya. Bisa pakai petik 2 juga. Cuma kalau petik 2 agak repot karena mesti mencet shift, jadi pakai petik 1 aja. Ini saya pengen cari JV0123 coba ya. Oke, berhasil. Jadi di sini where ini kita cuma tampilkan yang hanya JV0123 aja. Oh ya, tambahan lagi, Heidi SQL ini dia nggak ngelihat uppercase atau lowercase. Jadi kita lihat di sini kan hasilnya itu sebenarnya uppercase ya. Jadi nggak ada bedanya dia huruf kecil atau huruf besar. Kita play, tetap sama. Atau kita ingin ini lagi, jadi kita cuma ingat
Aduh, dulu itu kayaknya transaksinya tuh JV depannya 00 deh. Depannya 0, JV 00, belakangnya saya lupa. Nah, kayak gitu juga bisa. Di sini kita ganti sama dengan yang menjadi like. Jadi di mana nomor buktinya mirip dengan JV 00, belakangnya saya lupa. Jadi belakangnya kita ganti dengan yang namanya persen. Persen ini kayak wildcard dia. Jadi bagian di situnya tuh bebas apa aja. Jadi JV 0015, JV 0011, JV 0000 itu akan muncul semua. Kita coba ya di run. Nah ini. Jadi yang belakangnya 00, JV 00 belakangnya itu dihiraukan. Jadi semuanya akan muncul. Pokoknya yang penting depannya JV 00 gini. Atau misalkan kalian lupa depannya juga nih. Kalian ingat tengahnya aja. Jadi misalkan kalau nggak salah depannya, tengahnya tuh ada 06-nya deh. Yang depannya saya lupa. Nah ini depannya bisa dikasih ini juga. Tanda persen. Jadi pokoknya yang ada isinya 06. Itu yang akan muncul. Kita coba run lagi ya. Nah ini. Yang penting ada tulisan 06 di tengahnya. Nah, entah di paling belakang atau di tengah atau di agak depan. Nah, itu akan muncul semua. Yang penting ada 06-nya. Nah, ini bagus untuk kalian ngelimit pencarian ya. Yang dicari itu misalkan yang penting aja. Karena kan kalau data SQL itu bisa biasa sampai jutaan ya. Jadi kalau semuanya kan ya bisa lambat juga. Makanya kita limit data pencariannya. Coba sekarang tugas cari yang debit kredit untuk pembayaran air. Ini kelihatan nggak sih? Saya copy aja ya. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mbak? Pak, saya tadi yang nyoba JV-nya tadi kok nggak bisa ya, Pak ya? Coba di share-nya Mbak. Ininya nggak bisa saya ini apa? Saya run. Nggak bisa. Oh, itu ada titik koma di tengah Mbak. Yang mana Pak? Yang from jurnal 2019 titik koma. Itu titik koma itu buat nutup dia. Jadi itu dihapus aja yang tengah. Oke, coba di run. Harusnya sih bisa. Oh iya Pak. Oh baik ya. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, coba tugasnya ini. Ada yang udah berhasil?
Yang pembayaran air ada yang mau volunteer? Logikanya mirip kok. Saya mau nyoba, Pak. Ya, silakan Mas Yahya. Sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya. Oh, itu udah langsung kelihatan ya. Ya, ini sudah saya kerjakan. Iya, Jadi, seperti itu. Ya, sama saya yang tadi, cuma untuk kata kuncinya saya pakai air aja. Kalau pakai pembayaran air gitu agak susah, Pak. Pertama itu saya makainya itu gini tadi, Pak. Nyobanya pembayaran air, cuma nggak bisa gitu, Pak. Iya, nggak bisa karena dia dianggap harus ada tuh pembayaran, spasi air itu harus ada. Coba di tengah-tengah pembayaran dan airnya tuh dikasih bintang. Dikasih persen. Dikasih persen juga. Coba. Oh iya. Bisa kan? Seperti itu benar. Oke, gampang ya. Oke, terima kasih Mas Yahya. Sama-sama, Pak. Mau bertanya, Pak? Iya, silakan. Yang tadi kan pembayaran air yang sebelum kata pembayaran itu emang harus pakai persen juga, Pak? Kalau kalian tahu itu pembayaran itu akan jadi kata pertama, itu sebenarnya nggak perlu. Cuma kan kadang ada jadi di tengah-tengah gitu, misalkan transaksi pembayaran air untuk bla 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 gitu. Jadi kan kalau misalkan kita nggak pakai persen di awalnya itu, dia nggak akan ngedetek itu. Makanya gunanya persen di awal itu untuk mengantisipasi seperti itu. Kayak misalkan di depan kata pembayaran itu ada kata transaksi atau kata apalah gitu. Cuma kalau misalkan kalian udah tahu, nggak pakai kata pembayaran pun nggak masalah. Nggak pakai persen pun nggak masalah. Tetap bisa kecari dia. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Kalau filter tadi udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke agregat. Agregat ini ada beberapa macam sih. Jadi ada yang namanya sum itu untuk menjumlahkan semuanya. Ada min and max, itu untuk mencari nilai terendah atau nilai tertinggi. Kemudian ada average, itu mencari rata-rata, dan ada count untuk menghitung transaksi di situ ada berapa. Nah, ini semuanya akan menghasilkan satu angka tunggal. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai group by, itu nggak akan kelihatan dia. Saya coba aja ya. Jadi ini nggak usah. Debit kredit. Kita pakai sum juga. Kreditnya from where-nya nggak usah deh. Nah ini. Karena ini nggak saya state group by-nya apa, jadi dia langsung menjumlahkan semua yang di debit sama kredit. Nah, di sini kita lihat kan nama kolomnya kok kayaknya agak aneh ya. Ada tulisan sum debit sama sum kredit. Kita bisa pakai yang namanya alias di SQL. Kita bisa gunakan alias dengan cara S. S itu jadi menambahkan alias. Misalkan sum debit ini kita aliaskan sebagai jumlah debit. Yang kredit jadi jumlah kredit. Oke. Baru F9. Nah ini. Jumlah debit sama jumlah kredit. Di SQL ini kan hasilnya cuma jadi satu ya. Cuma kita juga pengen dia biar kita bisa mengelompokkan hasil penjumlahannya itu misalkan dikelompokkan berdasarkan kode akun. Nah, kita bisa tambahkan kode akun di sini. Kita tambahkan kode akun
Jadi kita kelompokkan sum-nya itu berdasarkan kode akun. Ini tambah kode akun, kemudian from jurnal 2019, kita kelompokkan dia berdasarkan kode akun. Group by itu untuk mengelompokkan ya. Dikelompokkan berdasarkan kode akun. Kita coba jalankan. Nah ini. Dia akan dikelompokkan berdasarkan kode akun yang debit sama kreditnya. Kalau misalkan nggak ada ini, kita run, dia langsung semuanya total. Dan ini kode akunnya akan yang dipakai yang pertama kali muncul. Makanya kita group by dia pakai kode akun. Oke, seperti itu. Oke, karena ini udah waktunya sholat, ini tambahin PR dikit ya. Tampilkan debit kredit. Ini tugasnya ini aja. Oke, ini udah waktunya sholat, jadi kita break dulu ya. Sekarang jam 15.19, baliknya nanti jam 15.35 ya. Oke, kita break 15 menit dulu ya, biar nggak keseringan lihat laptop. Oke, silakan break dulu teman-teman. Terima kasih, Pak. Yang lain juga, seperti misalkan coba apa ya, kode, coba tampilkan nomor bukti account debit, account kredit, bisa nomor akun, kurang dari 100 misalkan. Coba, kalau kayak gini gimana dia? Yang dimana account debitnya kurang dari 100. Oke, ada yang mau coba yang ini? Izin nyoba, Pak. Iya, silakan Mas. Saya ketemu gini, Pak. Jadi select sama Eka tadi, terus tinggal ganti count, terus yang count kurang dari 100 gini, Pak. Oke. Group by kode akun. Ya, sudah sesuai sih. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, itu bedanya having sama where itu kayak gitu. Kalau where itu cuma bisa ngefilter row-nya aja yang belum diolah ya. Kalau having itu udah bisa ngefilter yang
sudah diolah, seperti misalkan udah kita pakai sum, udah kita pakai average, atau ada min, max, apa lagi ya? Count kalau nggak salah. Nah, saya ada tambahan lagi nih. Jadi penggunaan yang namanya and dan or. Nah, and dan or ini bisa kita pakai untuk klausul yang ini, kedua ini. Jadi kalau and ini kedua sinteksnya harus terpenuhi baru datanya bisa terpanggil. Sedangkan kalau or salah satu aja dari dua atau lebih or yaitu terpenuhi itu datanya bisa terpanggil. Beda di mana itu bisa kita pakai untuk ngefilter di sini. Nah ini kan kita udah bisa filter ya, lebih besar daripada 1 juta. Kalau misalkan kita ingin filter dia yang di antara 500.000 sampai dengan 1 juta. Berarti kan di sini kita tambahkan dia kurang dari N. Tambah lagi sum debitnya. Tadi antara 500 sampai 1 juta, berarti di sini harus lebih besar dari 500.000. Oke, nah dia akan ngefilter yang di antara dua itu, kalau N itu. Kalau kita pakai OR, dia itu akan kelihatan semuanya. Karena kan yang satu udah terpenuhi, yang di bawah 1 juta, yang satu lagi yang lebih dari 500.000, dia akan menampilkan semua data jadinya. Itu bedanya OR sama AND. Kalau AND itu harus dua-duanya yang terpenuhi. Yang kiri dan kanannya harus terpenuhi. Jadi dia kurang dari 1 juta dan lebih dari 500.000. Itu bedanya. Kita juga bisa pakai ini di where. Kalau misalkan kalau ini ya, kita bisa pakai where-nya tuh di sini. Where misalkan kita jumlahkan yang JDBT-nya di atas. Sorry, saya coba lihat semua dulu deh. Oke, misalkan kita ingin dia yang jangan sum deh. Kode akun kita pakai ini aja deh. Keterangan aja. Keterangan di mana keterangannya sama dengan misalkan bentar ya, saya cek dulu. Keterangannya dia biaya dan bonus misalkan ya. Like biaya or sini saya tambahkan tanda. Nah, dia akan menampilkan yang dua-duanya terpenuhi seperti biaya atau bonusnya. Kita play. Nah, ini. Yang penting dia ada biaya atau di dalamnya ada bonus. Nah, ini. Kalau OR itu kayak gitu. Cuma kalau N dia kayaknya nggak akan memunculkan apa-apa karena yang ada biaya sama yang ada bonusnya tuh kayaknya nggak ada deh. Iya bener. Kayak gitu gunanya N sama OR. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, coba yang ini.
Ingat ya, ini dan, bukan or. Jadi yang kita inginkan transaksi debitnya totalnya di atas 1.000.000 dan di bawah 200.000. Sorry, ini saya ganti total aja deh. Kayak ada yang berani nyoba? Yang volunteer 1. Ayo, ada yang mau nyoba? Saya tunjuk ya. Mas Muhammad Riyaji. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya tadi saya agak bingung, Pak. Yang di soalnya itu kan dia bilangnya kurang dari 200.000 ya, Pak? Lebih kurang dari 200.000 dan lebih dari 1 juta. Iya. Itu tapi kalau misalnya saya coba kayak gitu, dia hasilnya jadi nggak ada gitu, Pak. Error ya? Karena nggak nyambung kan dia. Nggak nyambung ya. Iya sih, kayak kebalik ini satunya. Berarti ya, kalau dibalik lebih dari 200.000 kurang dari 1 juta. Iya. Jadi pakai ini kode akun, terus having sum debitnya lebih dari 200.000, terus end sum debitnya kurang dari 1 juta. Iya. Dikirain dapat segini, Pak. Kurang 1 klausul lagi. Jadi kode akunnya yang ada isinya 111. Oh. Where itu di atasnya group by, Mas. Oh, di atasnya, Pak. Kalau nggak salah, kalau ditaruh di bawah situ dia error. Karena SQL ini agak strict dia dengan urutan. Makanya namanya structured query language. Dia urutannya harus pas gitu. Pakai like, Mas. Yang pokoknya ada isinya 111 gitu. Oke. Ya, udah. Udah, kayak gitu sih. Jadi dia ngefilter ke yang ada 111-nya, cuma difilter lagi, debitnya di atas 200.000 dan di bawah 1 juta. Oke, terima kasih, Mas. Oke, kita tancap gas lagi ya. Boleh izin tanya sebentar, Pak? Ya, silakan, Mbak. Ini rumah saya kenapa nggak bisa ya, Pak?
Padahal cuma beda ketukar itu 1 juta sama 200.000-nya, tapi tetap nggak bisa. Coba di-share aja, Mbak. Ini, Pak. Itu nggak ada tanda petiknya, Mbak. Di like. Like 111 ada tanda petik di situ. Di sebelum. Petiknya di sini, Pak. Iya. Dan setelahnya. Coba. Oh iya bisa, Pak. Jadi urutannya nggak masalah mau yang sejutanya di depan atau di belakang, itu nggak masalah. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, tancap gas lagi nih. Jadi join table. Jadi tadi kan kita cuma bermain di satu table aja ya. Sekarang kita menggabungkan 2 table. Jadi di tugas 1 tadi kan kita cuma melihatkan kode akun aja ya. Tapi kita nggak tahu itu nama akunnya apa. Sedangkan nama akun itu ada di tabel sebelahnya, di tabel bagian akun. Nah, jadi sorry, ini harusnya jurnal 2019. Kita harus gabungkan jurnal 2019 dengan tabel bagian akunnya. Caranya kita pakai yang namanya left join di sini. Left join. Langsung praktek aja ya. Jadi, ini hapus saja. Kita pilih tadi apa ya? Tanggal, nomor bukti, kode akun, ya semuanya sih, nggak apa-apa. Jadi kalau kita menggabungkan 2 table atau lebih, itu sebaiknya select-nya tuh belakangan aja. Yang penting kita definisikan hubungannya terlebih dahulu. Karena ya tuh lebih penting mendefinisikan hubungan daripada nggak ada hubungan sama sekali kan. Oke, kita select, kosongin dulu aja. Dari tabel yang kita inginkan tuh tabel jurnal 2019 ya. Nah itu cara menghubungkannya adalah dengan menggunakan, untuk awal ini kita pakai yang namanya left join. Left join itu artinya semua data yang dari left ini kan sebelah kirinya kan jurnal 2019, berarti semua data yang ada di jurnal 2019 akan tetap muncul, sedangkan hanya sebagian data dari yang kita hubungkan itu yang akan muncul, yang sesuai dengan jurnal 2019. Nah ini kita left join-kan dengan bagian akun. Di mana, oh ya, untuk mempermudah kita namakan aja nama tabelnya. Misalkan jurnal 2019 kita sebutkan A. Yang bagian akunnya kita sebut B. Nah, sekarang kita hubungkan yang jadi primary key-nya tuh yang mana sih? Kalau dari jurnal 2019 untuk dihubungkan ke bagian akun, kita harus butuh yang namanya kode akun. Jadi kita butuh yang namanya dari A itu kode akunnya, A titik. Jadi formatnya seperti itu. Tadi kan kita udah definisikan nama tabelnya jadi A. Jadi di sini kita tinggal tulis A aja, A titik. Yang kita hubungkan adalah kode akun. Yang kode akunnya sama dengan yang di tabel B. Yang di tabel B ini bagian akun ya. B titik kode. Nah, baru kita masukkan di sini. Apa yang ingin kita masukkan? Misalkan kita masukin tanggal. Terus kita masukin nomor bukti. Kita masukin kode akun. Kita masukin, setelah kode akun, kita ingin nama akunnya itu apa? Berarti kita ambil dari tabel B. Tabel B, nama akun. Terus dari tabel A lagi, kita ambil debitnya. Sama dari A, kita ambil kreditnya juga. Keterangannya nggak usah. Oke, seperti ini. Kita tutup dan jalankan. Nah, ini udah terhubung dia. Antara tabel jurnal 2019 dan tabel bagian akun. Jadi kita ambil tabel kolom nama akun dari tabel B, dari tabel bagian akunnya. Seperti ini. Nah,
Kita tadi kan pakai left join ya. Kalau left join itu berarti memunculkan seluruh data yang ada di tabel jurnal 2019. Kalau seperti itu, berarti ada kemungkinan beberapa data itu nggak ada nama akunnya. Nah, kita coba cek nih, ada nggak sih yang nama akunnya nggak ada? Kita order by aja ya. Order itu gunanya adalah mengurutkan. Jadi kita ingin urutkan, misalkan kita ingin urutkan sesuai dengan nama akun. Berarti dari B, nama akun. Nah ini, ternyata ada nih, satu kode akun yang nggak ada nama akunnya di situ. Nah, left join itu dia menampilkan seluruh data yang ada di sebelah kirinya. Sebelah kirinya kan jurnal 2019 ya, kalau kita balikan seperti ini. Left join. Nah ini, yang sebelah kirinya jurnal 2019. Kalau left join seperti itu. Beda kalau right join. Right join dia akan menampilkan seluruh data yang ada di bagian akun yang memiliki data yang sama dengan jurnal 2019. Kayak gitu. Nah ini ada nama akun yang nggak ada ininya. Ada lagi yang namanya inner join. Kalau inner join itu harus ada di dua-duanya. Inner join. Jadi kalau di A-nya harus ada, di B-nya juga harus ada. Dari di jurnal 2019 harus ada kode akunnya. Di bagian akun, tabel bagian akun harus ada juga kolom kodenya. Jadi kalau inner join ini dia akan mengeluarkan yang ini. Kita play ya. Nah ya, nggak ada. Jadi kalau bisa dilihat itu seperti ini dia konsepnya. Nah ini, kalau inner join, dia akan menampilkan irisan dari kedua tabel itu. Kalau left join, dia akan menampilkan seluruh data di tabel yang ada di sebelah kiri dan sebagian data yang beririsan dengan tabel satu itu. Right join sebaliknya, dia akan menampilkan seluruh data di tabel kedua dan sebagian data yang beririsan dengan tabel 2. Kalau full outer join itu dua-duanya, berarti data yang nggak ada pun akan terlihat semua di tabel. Jadi kalau bisa dilihat seperti inilah kira-kira. Jadi kalau left join ya cuma ininya aja, jenggotnya aja, kumisnya, rambutnya nggak ada. Kalau right join, kumisnya tetap, rambutnya ada. Kalau inner join cuma yang tengah-tengah aja yang ada. Kayak ini kan kumisnya aja. Sedangkan kalau full outer join itu semuanya tuh akan ditampilkan. Seperti itu. Tadi kan kita udah coba ya untuk yang inner join. Yang inner join hanya yang ada. Kalau kita left join tadi, ada yang nggak ada namanya. Kalau kita pakai inner join, harus ada di dua tabel itu. Kalau nggak ada, dia nggak akan dimunculkan. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau izin bertanya, Pak? Iya. Berarti nanti untuk left join sama right join sama yang satunya yang inner join. Oh, sama yang outer outer join itu berarti nanti ada kemungkinan ada yang kosong nama 00 ini, Pak ya? Iya. Kayak misalkan yang inner join itu kan pokoknya left join dia menampilkan seluruh data yang ada di tabel sebelah kirinya, yang tabel 2019. Jadi seluruh datanya itu muncul semua. Tapi kalau misalkan nggak ada pasangannya di tabel bagian akun ini, dia akan jadi 0. Nah, kalau dia inner join, harus ada pasangannya. Harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Kalau nggak ada, dia nggak ditampilin. Jadi yang JV0026 ini nggak akan ada. Coba ya. Kita order pakai nomor bukti aja. Nomor bukti.
Nah, ini kan kita urutkan. Jadi kita lihat ya JV0026 ini. Kita cek ya. Ada nggak dia? Nggak ada. Dia langsung ada, tapi yang kode yang satunya. Iya, siap. Kode akun yang satunya gitu. Kayak gitu. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Yang on-nya itu ada di situ letak itu nggak masalah, Pak? Gimana? Iya, on-nya kan ada di situ. Nggak di angka nomor 3 itu nggak apa-apa, Pak? Yang di angka nomor 3 maksudnya? On-nya kan dia ada di baris nomor 2, yang paling kanan kan. Nah, itu dia letaknya di situ tuh, kalau bisa dihapus, dia ada efek atau enggak? Mau ditambahin spasi atau di enter sebenarnya nggak masalah sih. Di SQL itu dia nggak mengenal enter atau spasi. Kita enter ini sebenarnya buat lebih mudah ngebacanya aja. Kalau mau digabung semua ya, ini ya. Ini juga bisa sebenarnya. Cuma kan kalau orang ngebaca tuh kayak gimana ya, agak susah jadinya. Jadi kalau sebaiknya sih di enter aja, biar nggak pusing bacanya. Oh, jadi kalau misal full alter tadi itu juga tetap harus ada on. Iya, jadi on itu untuk menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Jadi kalau mau alter juga bisa sebenarnya. Outer join berarti menampilkan seluruh data yang ada di ini. Cuma agak jarang sih. Outer join itu agak jarang juga sih sebenarnya. Nggak bisa dia. Karena yang gimana ya? Outer join itu kalau nggak salah apa ya? Struktur datanya harus mirip kalau nggak salah. Kalau left join yang paling sering dipakai sih antara left sama inner ya. Kalau right join sama outer join itu gini, kalau right join kan sebenarnya kebalikan dari left join. Jadi kalau saran saya sih ini jarang dipakai lah. Kalau misalkan butuh data sebelah kiri tinggal ditukar aja urutannya biar nggak pusing. Kalau full outer join itu agak ini sih. Kalau nggak salah mesti ada struktur data yang sama gitu baru bisa dipakai. Nah, nanti kita juga minggu depan akan belajar union. Union itu berarti menggabungkan dua tabel ya. Dua tabel yang isinya sama, itu dijadikan satu. Digabungkan gitu. Oke, waduh tinggal 12 menit lagi nih. Saya agak ngebut dikit ya. Inner join tadi udah. Coba yang ini deh, kita pakai yang produk lain. Jadi kita tambahkan nama produk dari tabel produk master pada tabel sales detail. Oke, yang ini coba langsung praktekin aja ya. Jadi kita pakai, udah nggak pakai ini, kita pakai yang ini latihan 1. Kita pakai yang sales detail. Jadi kita gabungkan sales detail dengan produk master. Nah, ini kita masukkan semua. Kita definisikan dulu deh ininya. From sales detail. SA. Kemudian left join. Left join-nya kita pakai tabel produk master. SB. On. A. Ini kode produk. Sama dengan B. Kode produk. Oke, sudah terdefinisikan. Nah, ini kita pakai semua kolom dari customer dari sales detail. Berarti kita pakai ini ada, biar cepat saya double klik aja ya, nggak ngetik. Koma ini. Total. Dan kita tambahkan di sini nama produk. Sorry, ini saya tambahin A dulu. A titik.
titik. Di sebelahnya ini saya tambahkan nama ya, berarti B yang nama produk. Oke. Sudah sih. Seperti ini. Dia akan menggabungkan. Kira-kira udah mengerti kan ya? Untuk curve join. Sedikit lagi nih, tinggal terakhir terkait dengan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi di SQL itu sama kayak Excel, dia punya fungsi untuk mengembalikan bulan, mengembalikan tahun, atau tanggal. Jadi kita bisa pakai day, month, year. Kayak misalkan, apa ya, balik lagi ke sini deh. Kita balik ke sini. Misalkan kita ingin tampilkan tanggal, kemudian kita pengen tampilkan tahunnya. Tahun itu pakai year berarti. Year dari tanggal. S tahun. From tabelnya jurnal 2019. Oke. Dia akan menampilkan tahunnya. Sama kalau bisa tampil month-nya juga bisa. Month tanggal. Bulan. Oke, seperti ini. Sekarang tugasnya nih. Nah, dia. Nih, coba buat gimana biar hasilnya seperti ini. Jadi kita agregasi menggunakan sum, debit sama kreditnya, kemudian kita kelompokkan dia per tanggal. Per bulan, sorry. Ini menggunakan gabungan dari yang kita pelajari sebelumnya, ada sum-nya, dan ada penggunaan man-nya. Ada yang berhasil?
izin coba Pak. Iya, coba silakan Mas. Sudah kelihatan Pak? Masih belum. Oke, sudah. Jadi tadi kan dia minta diurutin dari bulannya Pak ya. Terus ditotalin antara debit sama kredit. Jadi kita select dulu monnya bulannya. Kan rumusnya mon dalam kurung tanggal, karena di data ini kan tanggal tuh ini tanggalnya. Terus saya define-nya tuh sebagai bulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 kan. Terus di total di debitnya kayak tadi sum debit as jumlah debit misalnya, sama kredit jumlah kredit. Nah, diambil datanya dari jurnal 2019, baru di group by bulan, baru kita execute. Gini Pak. Oke. Terima kasih Mas Satria. Ya, benar sekali kayak gitu. Jadi bisa kita gabungkan yang formula bulan, tahun, atau tanggal itu dengan apa tadi? Sum debit sama sum kreditnya. Iya. Terima kasih Pak. Saya stop share ya Pak. Ya, silakan Mas. Oke, untuk presentasinya sebentar. Oke, kira-kira itu sih. Jadi untuk awalnya ini kira-kira itu pengantar untuk SQL. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi terkait dengan union sama untuk join table-nya yang agak ini sih, agak sedikit lebih rumit. Kira-kira gitu untuk SQL. Menurut teman-teman gimana? Susah, gampang, atau ini masih basic sih. Jadi SQL itu dunianya masih luas banget. Kita bisa buat case juga di situ. Kayak misalkan kan secara umum di SQL itu nggak ada fungsi untuk buat semester sama triwulan. Nah, itu bisa kita buat case-nya seperti apa agar nanti bisa kita buat triwulan atau bulanan atau semesteran kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup hari ini? Pak, izin buat minta PPT-nya ya buat di-review lagi sama teman-teman. Iya, nanti PPT-nya akan saya share juga di LMS ya. Oh ya, ini sebenarnya minggu ke-9 ya. Tapi di LMS itu masuk pertemuan ke-8. Jadi gimana ya? Ya, ntar lihat aja di pertemuan 8 ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk kelas. Ya, silakan Mbak Nabila. Cara save-nya ini dia per query gitu ya Pak, atau gimana ya? Apa ya Mbak? Nge-save ininya. Nge-save-nya itu berdasarkan query-nya. Oh, jadi satu-satu gitu? Ya, satu-satu query-nya itu bisa di-save Mbak. Ya, baik Pak. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman di kelas TABK ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa, langsung silahkan tanya di grup atau langsung PM ke saya juga boleh. Terima kasih. Selamat sore. Silahkan beristirahat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sore. Silakan kalau ada yang mau live. Mau izin live Pak. Ya, silakan.